Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Kutolehkan wajahku menuju ke arah pintu setelah aku dengar ada yang memanggil namaku. Di sana berdiri Kak Satria menatapku tanpa ekspresi. Keterkejutanku belum hilang. Kulihat Pak Andika sudah berjalan ke arah Kak Satria dan mengulurkan tangannya. Maaf, saya masuk ke rumah Anda saat Anda tidak ada. Jangan salah paham atas kehadiran saya. Saya tidak peduli Anda ada hubungan apa dengan Kinanti. Kalaupun kalian ada hubungan, itu akan membuat saya senang karena bisa bercerai lebih cepat dengan Kinanti. Aku tak menyangka dengan jawaban yang dilontarkan Kak Satria. Begitu besarkah keinginannya untuk bercerai denganku? Lagi dan lagi aku disadarkan bahwa hati Kak Satria memang sudah bukan milikku lagi. Bahkan melihatku dengan lelaki lain tak membuatnya marah sedikit pun. Kinanti, terima kasih untuk hari ini. Saya akan mengganti bajunya besok. Dan untuk Anda Pak Satria, saya benar-benar minta maaf. Sudah lancang memasuki rumah Anda saat Anda tidak ada. Saya permisi. Pak Andika berjalan dan mengangkat shalu ke gendongannya dengan hati-hati. Aku segera mengikuti Pak Andika keluar rumah untuk memayungi Pak Andika dengan shalu karena hujan masih mengguyur dengan sangat deras. Setelah melihat mobil Pak Andika menghilang, aku kembali menuju ke dalam rumah tanpa minat. Kulihat Kak Satria duduk di sofa, tempat Pak Andika duduk tadi. Aku berjalan melewati Kak Satria menuju kamar tanpa menoleh ke arahnya. Tapi tanganku ditahan oleh Kak Satria, membuatku terpaksa berhenti. Aku tetap diam, memunggunginya. Aku masih menunggu apa yang akan Kak Satria lakukan atau katakan selanjutnya. Sampai beberapa menit berlalu, tidak ada yang dilakukan. Aku memutuskan untuk melepaskan tanganku dari genggamannya dan ingin kembali melanjutkan langkahku. Nan, aku mohon kabulkan permintaanku demi kebaikan kita bersama. Mari kita berpisah. Jika kakak ke rumah hanya ingin mengatakan itu, pergilah karena keputusanku tetap sama. Nan, aku mohon ke kamu. Tolong kasihani putri dan anak di kandungannya, Nan. Mereka butuh pertanggungjawabanku, Nan. Kamu seorang wanita. Bayangkan jika kamu yang ada di posisi mereka. Kenapa harus aku yang harus mengalah? Mereka yang merebut kamu. Lalu kenapa kini kamu buat aku seperti orang jahat yang ingin menyiksa mereka? Maaf, aku akui. Aku telah menyakiti kamu, Nan. Tapi kandungan putri semakin hari semakin besar. Dia butuh status dariku, Nan. Itu tidak ada urusannya denganku, Kak. Seharusnya kalian berpikir lebih dulu sebelum melakukannya. Pergilah, Kak. Aku capek. Aku berlalu meninggalkan Kak Satria menuju kamar. Jika saja aku bisa jujur, sesungguhnya aku lelah. Harus berjuang mempertahankan sendirian. Bayangkan, kamu sibuk menjahit kain yang telah sobek. Lalu, selama proses menjahit, tak jarang tangan kalian tertusuk jarumnya. Namun sayangnya perjuangan itu seakan tak ada habisnya, karena ada gunting yang selalu memotong jahitanmu. Tapi jika memikirkan kenangan indah kami, perjuangan yang harus kami tempuh, ketika kami ingin bersama membuatku tak bisa menyerah begitu saja. Membiarkan wanita itu memang merebut suamiku dan menghancurkan istana yang aku bangun. Aku berjalan mengambil smartphoneku ketika aku dengar ada notifikasi masuk. Kak, ini Putri. Besok siang aku ingin bertemu dengan kakak. Aku akan menunggu kakak di kafe dekat kantor. Aku akan menunggu sampai kakak datang. Tak ada niat sedikit pun. Aku ingin membalas pesan dari wanita ini. Tapi aku putuskan untuk datang menemuinya. Aku ingin mengetahui apa yang akan dia lakukan. Mungkin juga sedikit bermain-main dengan dia. Akan menyenangkan dan juga akan membuatnya sadar bahwa aku bukan wanita lemah yang hanya akan menangis menghadapi wanita seperti dia. Dia memaksaku untuk berbuat seperti ini. Jika menjadi jahat, bisa mempertahankan apa yang aku miliki, akan aku lakukan. Aku memulai hari seperti biasanya, mulai membersihkan diri dan memakan sarapanku. Seperti biasa, aku memakai kemeja dan juga rok span. Hanya saja kini aku sedikit menambah make up yang aku gunakan. Jam makan siang yang aku tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Aku bergegas meninggalkan meja kerjaku, menuju toilet untuk memperbaiki riasanku agar terlihat lebih segar. Aku berjalan menuju lift untuk menuju lobi perusahaan, karena di sana sudah ada taksi pesananku yang akan mengantar ke tempat yang akan aku tuju. Kami terlibat obrolan santai
Hingga akhirnya kami tiba di lobi perusahaan. Saat pintu lift akan tertutup, kulihat sebuah tangan menahannya dan ternyata Pak Andika. Kami berpisah, dengan aku menuju depan lobi dan Pak Andika ke arah parkiran untuk mengambil mobilnya. Pada awalnya Pak Andika menawarkan tumpangan untukku. Aku menolaknya karena sudah ada taksi pesananku. Dan juga aku tidak ingin Pak Andika melihatku kembali dalam keadaan yang menyedihkan. Aku duduk dengan tenang di dalam taksi setelah mengatakan tujuanku. Tidak bisa kupungkiri, ada perasaan was-was, marah, dan penasaran yang bercampur menjadi satu. Tapi aku berusaha menenangkan diri agar nanti aku tidak terpancing emosi saat berhadapan dengan wanita itu. Akhirnya aku sampai di depan kafe. Aku melihat ke arah cermin sekali lagi untuk memastikan penampilanku sebelum aku keluar dari taksi dan berjalan masuk ke kafe. Aku berjalan memasuki kafe, kuedarkan pandanganku mencari letak wanita itu berada. Tak butuh waktu lama untuk mencarinya yang wajahnya sangat kuingat. Karena kebencianku yang sangat dalam, aku berjalan perlahan menghampirinya dan mendudukkan diri di depannya. Ku tatap tepat di matanya, mencoba mencari tahu maksud dan tujuan wanita di hadapanku ini. Kakak mau pesan apa? Lebih baik kakak pesan makanan dulu, tidak perlu berbasa-basi. Langsung saja, kau mau apa mengajakku bertemu? Aku melihatnya mulai menangis. Kulihat semua pengunjung kafe mulai mencuri pandang ke arah kami. Kubiarkan saja drama ini berlanjut. Aku bersidekap tangan, terus melihatnya tanpa ada niatan untuk menghentikan tangisannya. Selang beberapa waktu dia mulai berhenti menangis dan menghapus air matanya. Kak, aku mohon, kasihani aku dan anakku. Tolong tinggalkan Kak Satria, anak kami butuh sosok ayah untuknya. Aku tahu kakak wanita baik, jadi aku mohon Kak, tinggalkan Kak Satria. Kubiarkan dia, kini aku tahu mengapa dia memilih tempat di tengah-tengah kafe, karena dia ingin mempermalukanku. Emosiku sedang diuji. Aku berusaha untuk tidak terpancing provokasi darinya. Dia menggunakan kalimat seolah-olah akulah yang merebut Kak Satria dari dirinya. Aku hanya dia membuatnya merasa berada di atas angin. Karena pengunjung kafe mulai berbisik-bisik, mengataiku pelakor dan lain sebagainya. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk membalas perbuatannya, hingga dia tidak akan mampu untuk bangkit. Kini drama yang dia suguhkan semakin menarik, karena kini wanita ini beralih berdiri dari kursi dan bersimpuh di hadapanku, dengan berderai air mata, dan tangan diarahkan memegang kakiku, dengan dia menangis dengan keras. Kak, kasihani aku sedang mengandung, aku lebih membutuhkan Kak Satria. Jadi aku mohon Kak, tinggalkan Kak Satria. Aku rela harus melakukan apa saja, asalkan kakak mau melepaskan Kak Satria. Orang-orang pengunjung kafe yang tadi hanya diam dan berbisik buruk tentangku kini mulai terang-terangan mengataiku. Dan juga kulihat sudah ada yang mengeluarkan smartphone-nya untuk merekam kejadian ini. Hingga pandanganku bertemu dengan mata hitam legam milik bosku. Dia tidak melakukan apapun, hanya memandangku. Aku sempat terkejut melihatnya di sini. Namun kuputuskan untuk kembali fokus dengan drama yang coba disuguhkan wanita ini. Sudah selesai drama yang coba kamu bangun. Aku tidak menyangka bahwa pelakor zaman sekarang lebih berani dalam bertindak. Bukankah kamu yang merebut suamiku, lalu kau memintaku melepas suamiku dan merelakan untukmu? Jangan kau pikir aku sama seperti wanita lainnya yang hanya akan menangis ketika istananya dihancurkan. Aku akan mempertahankan istanaku. Silahkan tanggung sendiri akibat dari merebut suami orang. Silahkan meratapi nasib ketika nanti anakmu lahir dengan ucapan kebencian dari semua orang dan bukannya sebuah doa. Jika drama murahan ini yang ingin kamu suguhkan, saya permisi. Aku mengambil tasku dan bersiap untuk melangkahkan kakiku meninggalkan kafe. Sebelum itu aku mengedarkan pandanganku. Aku penasaran dengan respon yang ditunjukkan oleh orang yang tadi menggunjingku tanpa tahu kebenarannya. Kulihat Pak Andika masih di sana, masih menatapku dalam diam. Kubiarkan saja kuputuskan untuk melangkah keluar kafe. Baru beberapa langkah, aku meneruskan langkah. Aku mendengar wanita ini kembali bersuara. Kini suaranya lebih keras, atau bahkan bisa dibilang sebagai teriakan. Sungguh, aku ingin mengabaikannya dan mencoba tuli dengan apa yang dia katakan. Hingga satu hal yang membuatku diam mematung, tak bisa melangkah, dan tak bisa berbalik hanya sekedar melihat lagi wanita yang berhasil menjatuhkan harga diriku ke dasar jurang. Jika menjadi kakak, aku akan memilih mundur. Kakak bahkan tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai seorang istri.
Selama 4 tahun pernikahan kakak belum memberikan keturunan untuk Kak Satria. Kakak seharusnya malu. Ku pejamkan mataku, sungguh dia membuatku benar-benar marah, hingga tubuhku bergetar menahan amarah yang coba ku kendalikan. Kalau aku jadi kakak, aku akan malu karena kakak mandul. Kesabaranku habis, ku putar tubuhku melihat wanita itu yang masih terduduk. Aku menatapnya marah, bahkan aku tidak tahu pasti jenis tatapan apa yang aku berikan kepadanya, hingga kulihat dia bergetar takut mendapat tatapan tajamku. Kulangkahkan kakiku mantap, pelan namun pasti, berusaha mengintimidasi. Semakin aku mendekat ke arahnya, aku tahu dia semakin ketakutan. Kepalanya ditolehkan ke kanan dan ke kiri. Mungkin saja mencari pertolongan atau belas kasih dari orang-orang yang masih saja melihat ke arah kami. Sayangnya, dapat kulihat bahwa orang-orang tidak ada yang ingin menolongnya. Aku bersyukur. Masyarakat di Indonesia sangat membenci praktek pelakor. Kini sampailah aku di depan wanita ini. Aku ingin menariknya dan menampar wanita ini. Tapi akal sehatku masih bisa berfungsi. Di sisa-sisa batas ambang sadarku, ku tarik dia berdiri dan aku berikan senyuman yang mengejek. Kurapikan baju dan rambutnya yang acak-acakan. Aku tidak tahu mengapa kau bisa mengataiku mandul. Hanya gara-gara aku belum hamil selama 4 tahun kami menikah. Aku bertepuk tangan dengan semangat dan tertawa seolah-olah apa yang aku katakan adalah hal yang sangat lucu. Selesai membuat wanita ini terkejut dengan sikapku, barulah aku kembali melanjutkan perkataan yang akan semakin mempermalukannya. Asal kamu tahu, aku menikahi Kak Satria sebelum Kak Satria sesukses sekarang sehingga kami sama-sama memulai dari nol. Dan setelah Kak Satria sukses, kau menggoda, setelah itu kau hamil, dan kau mengataiku mandul. Lucu sekali wanita ini. Aku menunda kehamilan untuk membantu suamiku, sedangkan kamu dengan bangga mengatakan tengah hamil dari merebut suamiku, dan hanya karena dia sedang berada di kesuksesannya. Kulihat wajahnya terlihat pucat, dan matanya berkabut, menandakan wanita ini akan menangis. Sebelum aku melihat tangisan dramanya yang memuakkan, aku mengambil gelas berisi jus yang ada di sebelah meja. Kusiramkan jus itu ke kepala wanita ini. Aku tersenyum mengejek dan membisikkan kata-kata yang aku yakini masih bisa didengar orang-orang. Kamu tahu, kamu kotir dan sampah dalam rumah tanggaku. Kuharap jus itu bisa sedikit membersihkan tubuh kotirmu. Setelah itu kulihat wanita ini terduduk dan menangis terseduh-seduh. Kinanti, apa yang kau lakukan? Aku kenal suara ini bahkan tanpa menolehkan badan pun. Aku sangat mengenal suara ini. Setelah suara teriakan yang menandakan kemarahan sedang dirasakan oleh laki-laki ini yang tak lain adalah suamiku Kak Satria. Kurasakan dorongan pada tubuhku ke belakang yang cukup keras. Laki-laki ini yang seharusnya melindungiku, kini berbalik melindungi wanita yang melukaiku. Aku terdorong ke belakang. Aku pasrah jika pada akhirnya tubuhku akan jatuh dan menimpa meja. Tapi kurasakan tubuhku ditahan dari arah belakang. Kutolehkan kepalaku untuk memastikan siapa orang yang menolongku. Apakah benar orang itu yang kukenali lewat parfum yang dia gunakan adalah orang yang lagi-lagi harus masuk dalam masalah rumah tangga kami? Kulihat Kak Satria yang tengah mencoba menenangkan wanita itu dan memeluknya. Kutatap nanar dua orang di hadapanku ini. Bahkan setelah dorongan yang tak Kak Satria berikan kepadaku, dia malah sibuk mengurusi wanita tidak tahu malu itu. Jengah sudah melihat adegan picisan di depanku. Aku mencoba untuk berusaha acuh dan ingin berbalik menjauhi pasangan ini. Baru aku berbalik, kurasakan cekalan di tanganku cukup kuat. Kubalikkan tubuhku dan berusaha melepaskan cekalan yang Kak Satria berikan padaku. Tapi semakin aku berusaha melepaskan cengkramannya, dia semakin mengeratkan tangannya yang mengakibatkan sakit dan perih di pergelangan tanganku. Lepas Kak, aku ingin pergi. Urusi saja jelong itu. Minta maaf padanya, lalu aku akan melepaskanmu. Dia berkata dengan tatapan tajam dan nada yang sangat dingin, membuatku semakin marah dan tidak ingin melakukan apa yang dia inginkan dan membuat wanita itu menang. Aku tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Belum selesai aku ingin menyuarakan isi hatiku. Aku berhenti karena aku merasa cengkraman Kak Satria pada tanganku semakin menguat sehingga membuatku meringis dan berusaha melepaskannya. Cepat minta maaf sebelum apa Kak? Rasa sakit yang kakak berikan kepada aku sudah sangat banyak sehingga menerima rasa sakit lagi
dari kakak tidak masalah. Bukankah kakak pernah memukulku? Dan yang paling menyedihkan adalah hatiku hancur karena kakak. Lalu kakak ingin menyakitiku dengan cara apa lagi jika semua cara pernah kakak lakukan? Setelah mengatakan itu, kulihat Kak Satria menegang, dan bisa aku rasakan cengkeraman pada tanganku mengendur, sehingga aku segera melepaskan tanganku. Ku tatap Kak Satria tepat di manik matanya. Aku ingin dia memahamiku lewat tatapan mata kami, bahwasanya aku sungguh marah dengan laki-laki di hadapanku ini. Tapi aku lebih marah lagi pada diriku sendiri yang masih mencintainya, sama besarnya sebelum dia menyakitiku. Entah berapa lama waktu yang kami habiskan untuk saling menatap dalam diam. Kini suara dan tindakan wanita itu menghentikan kegiatan kami. Maaf kak, aku tidak bermaksud bertengkar dengan istri kakak. Tapi aku hanya ingin berbicara hati ke hati dengan Kak Kinan. Tapi aku malah kembali melukai hati Kak Kinan. Aku minta maaf kak, aku salah. Hebat sekali wanita ini. Bukankah tadi wanita ini yang mulai mengikis habis kesabaranku dengan mengataiku mandul, dan sekarang dia mulai memutarbalikkan fakta di hadapan Kak Satria. Aku tertawa sangat keras dan kutatap Kak Satria serta wanita ini bergantian. Sungguh kak, aku ingin bertanya di mana kau mendapatkan peliharaan seperti dia. Apakah dia produk artis gagal? Kenapa aktingnya sangat jelek? Ku akhiri ucapanku dengan tatapan mengejek pada wanita itu. Ku dengar bisik-bisik pengunjung kafe mulai membelaku dan mulai menyumpahi wanita ini dan laki-laki di hadapanku. Tak lupa, bayi yang masih di dalam perut wanita ini menjadi perbincangan pengunjung kafe. Ku tatap Kak Satria semakin tajam, tapi tatapan itu tidak membuatku takut sedikit pun. Aku ingin kembali menorehkan luka. Kakak dengar, bahkan sebelum bayi kalian lahir, banyak orang yang membenci kehadirannya. Kulihat gigi Kak Satria bergemelutuk, pertanda bahwa dia berada di ambang batas kesabarannya. Akan tetapi aku masih belum puas untuk membuatnya marah. Aku terus mengucapkan kata-kata yang memancing kemarahannya, sehingga kulihat Kak Satria mengangkat tangannya ke udara, bersiap menamparku lagi. Tidak, aku tidak akan menutup mata dan aku akan melihatnya menamparku. Namun belum sampai tangan Kak Satria menyentuh pipiku, aku merasa tubuhku ditarik ke belakang. Kini pandanganku tertutup, bahu lebar, dan kokoh dengan dibalut jas mahal yang tak lain adalah milik Pak Andika. Aku melupakan kehadirannya karena sibuk dengan emosiku. Sekali lagi saya minta maaf mencampuri rumah tangga kalian. Tapi saya harap Anda tidak akan lupa jika saya membenci seorang laki-laki gagah, seperti Anda memukul seorang wanita, terlebih lagi dia istri Anda. Setelah itu tanganku ditarik paksa oleh Pak Andika meninggalkan tempat terkutuk itu. Pak Andika membawaku masuk menuju mobilnya, dan setelah itu dapat kudengar jika Pak Andika menelpon seseorang untuk membersihkan kekacauan di kafe tadi. Tidak ada percakapan yang tercipta di dalam mobil yang ditumpangi Andika dan Kinan. Mereka sama-sama hanyut dalam pikirannya. Andika yang tidak ingin ikut campur terlalu dalam dengan masalah yang dihadapi oleh sekretarisnya, memilih fokus pada jalannya, sedangkan Kinan berusaha keras untuk tidak menangis meski kini dadanya terasa amat sakit. Sudah cukup laki-laki di sampingnya selalu menolongnya. Kinan juga merasa malu dengan Andika. Karena itu ia mencoba menahan tangisnya, meski pada akhirnya usahanya tetap gagal. Mencoba tidak mengeluarkan suara walaupun kini dia sedang menangis dan membuat pipinya dibanjiri dengan air mata. Andika menolehkan kepalanya melihat keadaan sekretarisnya tersebut. Kinan bersyukur bosnya seperti mengetahui jika dirinya merasa kurang nyaman jika suara tangisnya didengar Andika. Bosnya memilih menghidupkan radio hingga Kinan sadar jika bosnya ini telah keluar jalur dari jalan menuju rumahnya. Tapi kini Kinan tidak bisa bertanya. Bagaimana bisa ia bertanya jika menghentikan tangisannya saja terasa sulit? Tibalah mobil yang mereka kendarai di pinggiran kota, sehingga mereka berada di jalan yang sepi, akan tetapi memberikan suasana yang nyaman karena di samping kiri dan kanan ditumbuhi pepohonan. Aku akan keluar, aku ingin merokok. Kinan merasa heran dengan perilaku yang ditunjukkan Andika. Mengapa hanya ingin merokok Andika? Sampai membawanya ke pinggiran kota, Kinan tersadar jika Andika ingin memberikan ruang dan waktu untuk dirinya. Ditatap punggung bosnya yang membelakanginya, dibalut kemeja putih, karena jas mahalnya sudah dilepas dan disampirkan di sebelahnya. Kinan tersenyum dan mengucapkan rasa terima kasihnya pada bosnya itu di dalam hati dengan tangisan yang masih belum berhasil ia kendalikan.
Kinan bisa dengan leluasa menangis dan memukul dadanya yang terasa amat menyakitkan dan menyesakkan. Entah berapa lama Kinan menangis, kini wanita itu telah tertidur dengan mata sembab yang sangat terlihat. Andika memutuskan kembali masuk ke dalam mobil. Setelah melirik Kinan tengah tertidur, berjalan pelan dan mendudukkan dirinya di kursi, mengambil jasnya, lalu kemudian menyelimutkan pada tubuh wanita di sampingnya. Andika membawa mobilnya mengantar wanita di sampingnya untuk pulang. Andika mengemudikan mobilnya dengan tenang, melaju dengan kecepatan normal, berharap Kinanti tidak terganggu dalam tidurnya. Dilihatnya sekilas wanita yang sudah hampir 6 tahun menjadi sekretarisnya. Kinanti yang dulunya dikenal ceria, kini mengalami kejadian yang menyakitkan. Keadaan Kinanti mengingatkan dengan dirinya di awal-awal, setelah meninggalnya istri tercintanya. Bedanya Kinanti ditinggalkan dengan alasan yang lebih menyakitkan, yaitu pengkhianatan. Perjalanan yang Andika tempuh cukup memakan waktu yang lama. Akibat mereka tadi berada di pinggiran kota. Melirik lagi sekilas ke arah Kinanti. Pandangan Andika terpaku pada pergelangan tangan Kinanti yang memerah. Andika mencari apotik terdekat yang mungkin ditemukan selama perjalanan mengantar Kinanti. Setelah mengedarkan pandangan selama beberapa menit, Andika menemukan apotik. Diparkirkan mobilnya di tepi jalan, Andika perlahan membuka pintu untuk membeli obat. Guna mengobati memar di telapak tangan Kinanti, Andika berlari menuju ke apotik tersebut. Setelah membayar obatnya, Andika bergegas menuju mobilnya. Diambil tangan Kinan dengan perlahan dan mulai memijatnya sedikit. Terdengar desisan dari mulut Kinanti. Namun Kinanti masih melanjutkan tidurnya dengan tenang. Setelah selesai memberikan salep pada pergelangan tangannya, Andika kembali melajukan mobilnya. Setelah perjalanan yang cukup panjang ditempuh Andika, kini akhirnya telah sampai di depan rumah Kinanti. Andika memutuskan untuk membiarkan saja Kinanti tetap tidur. Dia turunkan kursi yang Kinanti gunakan, lalu membenarkan posisi Kinanti agar terasa nyaman. Setelah itu Andika ikut menurunkan kursi miliknya dan ikut memejamkan mata, mencoba ikut untuk tidur. Merasa lehernya kesemutan, Kinanti membuka matanya perlahan, dan betapa terkejutnya dia saat sudah sadar sepenuhnya jika kepalanya tengah menyender di bahu milik atasannya. Mengangkat kepalanya dengan pelan, Kinanti mencoba mengingat bagaimana ia bisa tertidur. Namun seberapa keras dia mencoba, mengingat Kinanti hanya memiliki ingatan saat dirinya berada di pinggiran kota tengah menangis. Dipandanginya wajah bosnya yang perasaan bersalah dan juga terima kasih. Kinanti membangunkan Andika dengan menggoyangkan tubuhnya. Tak butuh waktu lama, Andika telah bangun dari tidurnya. Hal yang dilakukan Andika setelah membuka mata adalah memegang bahunya yang terasa pegal, memutar dan memijit pelan, berharap pegalnya menghilang. Kinanti meringis melihat bosnya yang kesakitan. "Pak, terima kasih atas semua bantuan yang Bapak berikan. Saya juga mau minta maaf karena telah merepotkan Bapak." "Tidak apa-apa. Keadaanmu mengingatkan pada diri saya sendiri setelah meninggalnya istri saya. Saya hanya ingin membantu." "Pak, tanpa mengulangi rasa terima kasih saya ingin bertanya kepada Bapak, kenapa Bapak tidak membangunkan saya saja semalam sehingga saya bisa masuk ke dalam rumah?" Dengan perasaan cemas Kinanti menunggu jawaban dari Andika. Ia takut pertanyaannya akan menyinggung. "Aku sudah mencoba membangunkanmu, tapi tak kusangka kau seperti kebo saat tertidur." Andika mengatakannya masih dengan tertawa terpingkal-pingkal. Hingga kini wajah Kinanti tengah berubah seperti tomat, menyadari kebiasaan buruknya muncul di saat tidak tepat, yaitu sangat sulit dibangunkan. Dengan menahan malu, Kinanti buru-buru membuka mobil, guna melarikan diri dari bosnya ini yang hampir mengetahui semua keburukannya. Belum juga pintu mobilnya terbuka, Andika menyerahkan kantong hitam kepada Kinanti, hingga membuat Kinanti terkejut. Mengetahui keterkejutan Kinanti, Andika menjelaskan bahwa di dalam kantong tersebut ada obat untuk memar di tangannya. Hal itu membuat Kinan tersadar akan rasa nyeri karena memar di tangannya. Kinanti mulai membersihkan diri dan bersiap untuk berangkat kerja. Dia memilih kemeja putih dengan bawahan celana panjang berwarna coklat. Setelah itu Kinanti mulai menyiapkan sarapan untuknya. Selain itu, Kinan juga mempersiapkan bekal yang nanti akan diberikan kepada bosnya sebagai ucapan terima kasih. Kinanti hanya menyiapkan sandwich untuk bosnya karena waktu yang dimiliki Kinanti tidak akan cukup jika harus membuat makanan lainnya.
Setelah menyelesaikan semuanya, Kinanti bergegas keluar rumah menuju kantornya menggunakan taksi yang telah dipesannya. Melangkah ke dalam gedung, Kinanti segera naik ke ruangannya yang berada di lantai 22. Menaruh tasnya, Kinanti mempersiapkan keperluan kerjanya. Selamat pagi, Pak. Bapak hari ini tidak ada jadwal meeting di luar. Bapak hanya akan meeting di kantor siang nanti jam 10.30. Baiklah, Kinanti, tolong jemput Shalu di sekolahnya ya, dan bawa kemari. Baik, Pak. Oh ya, ini Pak, ada sedikit makanan sebagai tanda terima kasih saya. Terima kasih, Nan. Setelah percakapan tersebut, Kinanti memilih keluar kantor dan mulai mengerjakan tugasnya. Permisi, Pak, sudah waktunya Bapak berangkat menuju ruang meeting. Ya, berkasnya saya akan bawa sendiri. Kamu berangkatlah menjemput Shalu. Sopir saya sudah menunggu di depan lobi. Kini aku sudah berada di depan sekolah tempat Shalu belajar. Aku menunggu di mobil, namun sudah berapa lama aku menunggu, Shalu tak kunjung keluar. Bahkan kini sekolah sudah mulai sepi. Aku memutuskan untuk masuk ke dalam kelas. Aku melihat Shalu tengah menangis di pojokan dan berusaha ditenangkan oleh guru yang ada di sana. Shalu, bu guru itu menoleh. Mohon maaf bu, saya tidak tahu mengapa Shalu menangis. Shalu tidak menjawab pertanyaan saya. Kinanti tersenyum mendengar penuturan guru, lalu berjalan menghampiri Shalu dan mulai berjongkok. Shalu kenapa? Mau cerita sama Aunty? Tidak ada jawaban. Shalu hanya memeluk Kinanti dan menenggelamkan kepalanya di leher Kinanti, membuat Kinanti memutuskan menggendongnya dan mengelus rambut Shalu secara perlahan. Berpamitan kepada guru yang tadi menemani Shalu, Kinanti segera berjalan keluar kelas dan menaiki mobilnya. Ia berusaha menenangkan Shalu. Isak tangis Shalu kini tengah berganti dengan nafas beraturan. Diusap air mata dan ingus Shalu, Kinanti mengecup kepala Shalu dengan sayang, menggendong Shalu menuju ruangan bosnya. Memang tidak mudah, apalagi jika seluruh karyawan mulai memandangi Kinanti dengan berbagai macam tatapan terkejut, iri, dan benci. Kinanti mencoba acuh dan terus menunggu di ruangan bosnya. Lama mengetuk pintu ruangan, namun tidak ada jawaban. Kinanti memutuskan langsung masuk. Mungkin saja Andika belum selesai rapat. Menunggu kehadiran Andika, Kinanti memilih duduk di sofa yang ada di dalam ruangan. Dengan Shalu masih berada di dekapannya, Kinanti menoleh. Ketika mendengar suara pintu yang dibuka di sana, muncullah sosok Andika. Andika melepaskan jasnya dan menggulung lengannya sampai ke siku lalu berlalu untuk mencuci tangannya, berniat untuk mengambil Shalu dari gendongan Kinanti. Namun usaha Andika tidak berhasil. Shalu masih mengeratkan pelukannya pada Kinanti. Dan kini suara isak tangis Shalu kembali terdengar membuat Andika kebingungan. Shalu, kenapa nangis? Mau cerita sama Aunty? Shalu mendongakkan kepalanya dengan mata yang masih penuh dengan air mata. Papa, apakah Mama tidak mau menemani Shalu seperti teman-teman Shalu yang selalu ditemani mama mereka? Andika terkejut mendengar pertanyaan putri kecilnya. Dengan merentangkan tangan ke arah Shalu, ingin menggendong putrinya, sambil menjelaskan yang terjadi. Menghela nafas, akhirnya Andika mengelus kepala anaknya. Sayang, Mama selalu menemani Shalu dimanapun Shalu berada. Meski Mama gak terlihat, Mama selalu berada di sisi Shalu. Hanya saja Mama gak bisa seperti Mama teman-teman Shalu. Tapi Shalu mau Mama yang terlihat, Pak. Shalu malu setiap kali teman-teman Shalu bertanya, di mana Mama Shalu? Kinanti kini menatap Shalu dengan melonggarkan pelukannya dan menatap gadis kecil ini, memberinya senyuman terbaiknya. Kinanti merapikan rambut Shalu. Shalu boleh kok anggap Aunty sebagai Mama Shalu. Aunty akan senang jika memiliki seorang putri secantik ini. Kinanti tersenyum melihat Shalu yang berhenti menangis dan memanggil Mama. Pada Kinanti, Andika hanya bisa memandang Kinanti dan Shalu secara bergantian, lalu memanggil seseorang untuk mengajak Shalu keluar. Awalnya Shalu menolak, akan tetapi dengan sedikit bujukan, akhirnya Shalu mau diajak untuk pergi. Kamu serius menyuruh Shalu memanggilmu Mama? Setelah Andika dan Kinanti hanya terdiam cukup lama, kini suara Andika yang pertama kali terdengar. Apakah Bapak keberatan jika Shalu memanggil saya Mama? Pertanyaan yang diajukan Andika membuat Kinanti merasa tidak enak.
karena Kinanti memutuskan tanpa persetujuan sang ayah. Beragam pertanyaan mulai terfikirkan di kepalanya. Akankah bosnya ini merasa tersinggung? Melihat Kinanti yang mulai duduk dan gelisah, Andika sadar. Saya tidak marah mendengar suara Andika dan pernyataan yang mengejutkan karena tebakannya salah. Setelah kamu memberi izin, Shalu akan selalu memanggilmu mama. Sedangkan kau memiliki seorang suami, apakah suamimu tidak akan marah? Entah kenapa, mata Kinanti mulai berkaca-kaca mendengar pertanyaan Andika. Segala kekacauan yang tiba-tiba muncul, seperti kaset rusak yang sedang terjadi pada rumah tangganya. Menundukkan kepala menyembunyikan air matanya yang menetes. Lama-lama isak tangis Kinanti mulai terdengar. Tahu jika wanita di depannya ini sedang tidak baik-baik saja. Andika bangun dari kursinya berjalan menghampirinya dan memeluknya, mengelus punggung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hangat, aman, itulah kini yang dirasakan Kinanti. Untuk saat ini biarkan saja mereka saling memberi dan menerima, karena tidak pernah tahu dengan takdir yang sedang berjalan menuju sebuah alur cerita yang kita sendiri bahkan tidak pernah tahu muaranya. Setelah menangis di pelukan Andika, Kinanti diantar pulang oleh Andika. Merasa lelah, Kinanti segera membersihkan badan dan mencoba mengistirahatkan tubuhnya, tapi sebelum dia benar-benar tertidur, kini dia merasakan seseorang tengah memeluknya. Bukankah dia tengah sendiri di rumah besar ini? Dia juga ingat sudah mengunci semua pintu. Merasa bahwa mungkin ini hanya mimpi, Kinanti mencoba acuh dan mulai memasuki alam mimpinya kembali. Akan tetapi kesadarannya kembali penuh setelah dirasakan ada tangan di perutnya. Kini Kinanti sudah tersadar sepenuhnya. Melihat ke arah perutnya, Kinanti melihat sebuah tangan. Membalikkan badan Kinanti, ingin memastikan benarkah lelaki yang tengah memeluknya adalah laki-laki yang sangat ia harapkan kehadirannya. Memutar tubuhnya secara perlahan, kini Kinanti bisa melihat dengan jelas bahwa apa yang dirasakannya bukan sekedar mimpi, karena kini suaminya, lelakinya, tengah memeluknya. Dengan perasaan terkejut, Kinanti memandangi wajah suaminya. Mengerahkan tangannya dengan perlahan ke wajah Satria, mengelusnya, tangisannya kembali pecah. Kini bukan tangisan kesedihan, melainkan rasa haru, bahagia, dan kerinduan bercampur menjadi satu. Satria memeluk Kinanti, menenggelamkan wajah Kinanti ke dada bidangnya, mencoba menenangkan tangisan sang istri. Kinanti menghirup dalam-dalam aroma yang sudah lama dia rindukan. Setelah tangisan Kinanti mereda, Satria sedikit mengendurkan pelukannya dan bangkit dari tidurnya, melangkah turun dari tempat tidur Satria, menghilang dari balik pintu kamarnya. Sedangkan Kinanti kini menatap nanar pintu yang telah tertutup. Baru saja dia merasakan kebahagiaan, kini dirinya kembali terhempas. Perlahan bangkit dari tidurnya, bersandar pada kepala ranjang, Kinanti memejamkan mata, menikmati segala kesakitan yang tengah menggerogoti hatinya. Sampai akhirnya Kinanti merasakan usapan lembut di kepalanya, dibukanya secara perlahan. Minumlah, bibirmu kering. Satria mengelus bibir Kinanti dengan ibu jarinya secara perlahan. Kinanti meminum minumannya dengan tetap memandang wajah Satria. Maafkan aku telah mengkhianati pernikahan kita. Maaf telah menyakitimu. Itulah yang pertama kali didengar Kinanti dari bibir suaminya. Kinanti sendiri tidak tahu harus mengatakan apa atau melakukan apa karena dia tidak tahu apa yang akan dikatakan suaminya selanjutnya. Bisa jadi ini adalah permintaan maaf dan juga kata perpisahan dari suaminya. Yang bisa Kinanti lakukan hanya bisa menunggu kelanjutan kalimat suaminya. Kinanti kini bisa merasakan tangan hangat dan besar milik suaminya ikut meremas tangannya. Dan barulah setelah itu Kinanti mendengar Satria kembali bersuara. Maukah kamu memberiku kesempatan dengan memperbaiki apa yang telah aku rusak? Kinanti sangat terkejut mendengar penuturan yang diucapkan Satria. Ada apa dengan suaminya? Tiba-tiba datang dan meminta kembali memperbaiki hubungan mereka, membuat kinerja otak Kinanti melambat. Begitu banyak pertanyaan yang ada di otak kecilnya. Tersadar dari keterdiamannya, Kinanti menampar pipinya. Kinanti merasa kini pipi yang ditampar menjadi panas dan sakit. Kinanti yakin bahwa kejadian ini nyata, bukan mimpi. Satria berjongkok di bawah dengan Kinanti berada di atas tempat tidur.
Satria mengelus tangannya yang sudah janji akan ia genggam sampai akhir, namun gagal ia tepati. Mengarahkannya pada bibirnya dan mengecupnya lama. Kini Satria mendongak, menatap wajah istrinya. Aku tahu, kamu pasti bingung dengan sikapku. Tapi kini, aku sadar bahwa tindakanku selama ini salah. Memang benar aku pernah tersesat dan kini aku memutuskan untuk pulang. Bukankah semewah-mewahnya fasilitas hotel lebih nyaman jika kita di rumah sendiri? Beri aku kesempatan untuk membuktikan. Lalu bagaimana dengan anak kamu bersama wanita itu, Kak? Aku akan tetap bertanggung jawab dengan membiayai segala kebutuhannya, tapi aku tidak akan menikahi Putri. Kamu masih mau memaafkanku dan memulai kembali apa yang telah aku hancurkan? Bibir Kinanti terasa kaku. Dia tidak bisa menggerakkan mulutnya, hatinya terlalu gembira hingga melemahkan syarafnya. Tapi suaminya menunggu jawabannya. Dihapusnya air mata Kinanti. Satria mengecup dahi Kinanti, menghapus sisa-sisa air mata. Yang ada, kini Satria berganti mengecup kedua mata Kinanti secara bergantian. Dalam dekapan suaminya, Kinanti berpikir, mungkin banyak orang akan mengatakan bodoh dengan terus berjuang mempertahankan rumah tangganya dan kembali menerima laki-laki yang telah membuatnya sakit berkali-kali. Tapi Kinanti hanya mengikuti kemauan hatinya. Hatinya masih menginginkan, merindukan, dan mencintai suaminya. Maka biarlah dia menjadi bodoh untuk kebahagiaan selamanya dan seutuhnya. Dan baru beberapa menit Kinanti telah mencapai alam mimpinya. Mungkin pelukan Satria berhasil menenangkan perasaan gelisah Kinanti. Satria mengendurkan pelukannya, memandang wajah Kinanti. Entah apa yang ada di otak Satria, hanya Satria dan Tuhan yang tahu. Atau bahkan wanita itu juga tahu. Satria berusaha melepaskan pelukan Kinanti karena merasa Kinanti sudah tertidur. Akan tetapi usaha Satria kembali gagal, sehingga Satria ikut menutup matanya, mencoba mengistirahatkan hati dan otaknya. Dan tak terasa satu tetes air mata jatuh mengenai pipi Kinanti. Entah air mata kebahagiaan, penyesalan, atau kebohongan. Jika dulu setelah pengkhianatan dan perpisahan yang diminta Satria, Kinanti merasa ada bagian dari dirinya yang hilang. Kini akhirnya Kinanti kembali merasa utuh. Kini senyum Kinanti telah kembali, menyiapkan sarapan untuk dirinya dan suaminya. Dengan bersenandung menandakan bahwa Kinanti sedang bahagia. Menyiapkan makanan kesukaan Satria, Kinanti menatap puas hasil masakannya. Kinanti duduk dengan tenang menunggu Satria turun dari kamar mereka. Melihat Satria turun, Kinanti segera mempersilahkan suaminya untuk duduk di tempat yang beberapa bulan ini kosong. Tidak ada yang mengisi. Mengambilkan makanan untuk sang suami, Kinanti memandang Satria dalam diam dengan tersenyum. Aku akan mengantarmu bekerja hari ini. Kinanti hanya menganggukkan kepalanya. Menjawab perintah suaminya, Kinanti hanya berusaha untuk tetap tenang. Pada saat ini jantungnya tengah bekerja sangat keras. Setelah sesi sarapan telah dilakukan oleh keduanya, Kinanti dan Satria berjalan beriringan keluar rumah. Kak, aku lupa mengatakan ini kepada kakak. Aku meminta Shaluk, anak Pak Andika, untuk memanggilku mama. Karena aku kasihan dia kemarin menangis di sekolahnya karena malu tidak punya mama seperti teman-temannya. Lama terjadi keheningan, membuat Kinanti khawatir dengan respon yang nantinya diberikan Satria. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkan gadis sekecil semanis Shaluk dengan ayahnya yang selalu menolongnya, ia biarkan tenggelam dalam kesedihan. Apakah Andika sudah memberimu izin untuk membiarkan anaknya memanggilmu mama? Sudah, kemarin beliau juga mengatakan untuk meminta izin kepada kakak terlebih dahulu. Baiklah, karena Andika tidak mempermasalahkan itu, aku juga mendukung keputusanmu bagaimanapun. Andika juga sudah banyak membantu istriku. Satria mengatakannya dengan tersenyum dan mengelus pucuk kepala Kinanti, membuat perasaan Kinanti menghangat. Kinanti sudah sampai di kantornya. Hari ini ia menjadi Kinanti yang dulu, baru diterima menjadi sekretaris Andika. Kinanti yang ceria, memamerkan senyumnya yang cerah. Kinanti memberi salam kepada Andika yang baru saja tiba di kantor. Beberapa menit Andika sempat terkejut melihat perubahan Kinanti. Bukankah masih kemarin Andika memeluk wanita ini? Kini wanita ini tengah tersenyum seolah-olah semua beban yang dirasakannya telah menghilang. Andika terus fokus dengan file-file yang sedang ia baca, hingga tak menyadari jika jam makan siang telah tiba. Mama, Papa,
Shallow in here. Kinanti terkejut mendengar suara yang sudah ia hafal. Berdiri dari tempat duduknya, Kinanti menunggu Shallow yang tengah berlari menuju ke arahnya. Setelah dia rasa Shallow semakin dekat, Kinanti berjongkok dan merentangkan tangannya dengan senyum lebarnya. Shallow berhambur di pelukan Kinanti dengan cukup kencang. Mengangkat Shallow dan membantu Kinanti berdiri, Andika menatap bergantian mereka berdua yang masih tertawa. Kenapa tiba-tiba Shallow ke kantor papa? Shallow ingin makan siang bersama mama dan papa, sama seperti teman-teman Shallow yang lain. Andika yang kebingungan menjawab permintaan anaknya. Bukannya apa-apa, Andika hanya merasa dirinya terlalu merepotkan Kinanti. Maaf, Kinanti memberi jeda pada kalimatnya. Ia ingin mengerjai Shallow. Nampaknya keisengan Kinanti berhasil karena dapat Kinanti lihat air mata mulai menggenang di kedua mata Shallow. Maafkan mama jika nanti jatah makan Shallow ikut mama habiskan. Kini kedua mata yang tadi sudah siap meluncur berubah berbinar senang. Kinanti menyuruh Andika dan Shallow masuk ke dalam ruangan Andika. Sedangkan Kinanti meminta izin untuk melakukan panggilan terlebih dahulu. Jadi Andika lebih dulu memasuki ruangannya dan mendudukkan Shallow di sofa yang ada di ruangannya. Andika bermaksud menyuruh babysitter Shallow pulang terlebih dahulu karena Shallow akan pulang bersamanya. Andika mendengar Kinanti yang tengah menelepon seseorang dengan suara yang halus dan terkesan hangat. Ia mencoba untuk mengabaikannya, tapi telinganya mengkhianatinya dengan menajamkan pendengaran tanpa ia minta. Andika bisa mendengar orang itu yang berhasil membuat Kinanti menjadi Kinanti yang kembali ceria. Andika mendengar Kinanti mengatakan tentang rencana makan siangnya bersama dirinya dan anaknya. Bukankah seharusnya ia merasa senang jika hubungan keduanya telah membaik, atau setidaknya dirinya bisa mengabaikan kehidupan Kinanti yang hanya secara langsung pernah ia tolong, tapi nyatanya tidak bisa. Hati Andika masih saja seperti tertinggal di tempat yang ia melewati Kinanti dan seperti tertusuk sesuatu. Bergerak mendudukkan diri di depan Shallow dan Kinanti, Andika menata makanan yang baru saja dia terima. Kinanti dan Shallow terlihat menikmati makanan mereka sambil sesekali bersenda gurau. Andika mulai menebak-nebak kapan perasaan ia ini muncul, apakah setelah di dokter gigi atau saat menolongnya di restoran atau saat Kinanti menangis di pelukannya. Andika kehilangan nafsu makannya, memilih menyudahi acara makan siangnya, memilih memandangi dua orang wanita di hadapannya. Andika kini tengah mencoba untuk mengendalikan hatinya kembali, mencoba memenangkan hatinya kembali. Ia sadar bahwa rasa simpati pada Kinanti kini berubah menjadi perasaan yang tak seharusnya. Sementara itu di tempat lain, ada seorang wanita yang tengah bahagia dengan senyum yang tak pernah luntur dari bibirnya. Ia menunggu kepulangan suaminya. Kinanti tersenyum karena nyatanya perjuangan dan usahanya mempertahankan rumah tangga berjalan dengan baik. Mendengar suara mobil yang memasuki pekarangannya, Kinanti tersenyum. Kinanti menegang. Harum parfum suaminya berbeda dengan harum yang tadi pagi Kinanti hirup. Mencoba memberanikan diri, Kinanti bertanya, "Kak, apa kakak ganti parfum? Aromanya berbeda dengan yang tadi pagi." "Maaf, tadi aku mengantar Putri untuk check up. Karena sudah seharian di kantor, aku memutuskan untuk meminta parfum Putri. Sakit. Lagi dan lagi, itu kembali Kinanti rasakan." Saking bahagianya melihat suaminya kembali, Kinanti lupa jika suaminya masih harus bertanggung jawab dengan perbuatannya. "Ya sudah kak, aku mengerti. Lebih baik kakak segera membersihkan diri. Aku tahu pasti kakak sangat lelah." "Maaf," barulah Satria benar-benar berlalu ke kamarnya. Sepeninggalnya, Satria Kinanti menenangkan hatinya yang bergemuruh dengan mencoba berpikiran positif. Tak dapat Kinanti pungkiri, ia merasa khawatir dan takut dengan banyaknya interaksi suaminya dengan wanita yang pernah menjadi idaman lain suaminya. Ya, selucu itulah hidup. Kadang kita tidak pernah tahu dan sadar bahwa kita telah melukai perasaan orang lain. Tapi di saat itu pula, hati kita juga disakiti tanpa sadar oleh orang yang kita beri harapan sepenuhnya. Andika sudah memutuskan dan memantapkan hati dengan mengurangi interaksi bersama Kinanti sebisa mungkin.
Andika mulai mencoba untuk tidak terlalu memperhatikan kehadiran Kinanti di sekitarnya, mencoba fokus dengan file-file yang tertumpuk di mejanya. Berapa kali Andika menghela nafasnya karena sulit untuk mengendalikan gerakannya, untuk tidak melihat pada Kinanti. Ia mencoba bertindak sesuai dengan otaknya, bukan hatinya. Memang hati akan selalu menang dibandingkan dengan logika. Buktinya kini Andika tengah menyandarkan tubuhnya ke kursi dan memandang ke arah Kinanti yang sibuk mengetik sesuatu pada komputernya. Sedangkan kini Kinanti mengernyit bingung dengan kelakuan bosnya, hingga Kinanti memilih menghampiri bosnya, barangkali bosnya membutuhkan sesuatu. Mengetuk pintu, Kinanti mendengar perintah bosnya untuk memasuki ruangan Andika. "Permisi Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya tadi melihat Bapak memandang ke arah saya. Kamu tidak perlu ikut untuk pertemuan siang nanti, saya akan pergi sendiri." "Oh iya, besok suruh bagian OB untuk memasang tirai." Andika memutuskan untuk menaruh tirai pada dinding kaca pemisah ruangannya dengan Kinanti. "Saya akan pergi jika ada yang mencari saya, katakan. Saya bisa ditemui esok hari, setelah jam kerja habis kamu pulanglah. Tidak usah menunggu saya akan langsung pulang ke rumah." Tanpa menunggu jawaban Kinanti, Andika sudah lebih dulu meninggalkan meja Kinanti. Keesokan harinya Andika berangkat pagi-pagi sekali. Dia tersenyum puas melihat tirai sudah dipasang. Kinanti berbeda dengan mantan-mantan sekretarisnya yang lain. Kinanti cerdas, sopan, ceria, dan tak pernah mencoba menyalahi atau melampaui batas antara sekretaris dengan bosnya. Bahkan sebelum Kinanti menikah dulu. Setelah panggilan telepon berakhir, Kinanti melihat ke arah ruang kerja milik bosnya. Kini Kinanti tidak bisa melihat lagi kondisi di dalam karena sudah ada tirai. Kinanti mulai merasa ada yang janggal dengan sikap bosnya. Kinanti merasa jika bosnya berusaha menghindarinya. Kecurigaannya bertambah menjadi kuat saat siang ini Shalu mengajak Andika dan dirinya untuk makan siang bersama. Andika menolak permintaan putrinya dengan halus, memilih untuk menyuruh Kinanti mengajak makan Shalu keluar dengan dalih dirinya harus pergi menemui klien. Kinanti merasa heran karena biasanya bosnya akan selalu menuruti permintaan anaknya. Tentu saja Kinanti tahu karena dia yang mengatur jadwal bosnya. Karena semenjak meninggalnya istrinya, Kinanti tidak pernah melihat bosnya kembali berhubungan dengan wanita manapun. Karena sepeninggal Shalu dan Kinanti, Andika diam-diam mengikuti mereka dan memilih tempat duduk yang tersembunyi sehingga mereka tidak mengetahuinya. Saat ini biarlah Andika memandangi dan menikmati ciptaan Tuhan yang sayangnya tidak ditakdirkan untuknya. Biarlah ia menjadi penguntit dan bayangan yang akan selalu berada di belakang Kinanti, Prameswari, sampai waktu yang bahkan Andika sendiri tidak tahu. Hari berganti, kini telah 1 bulan setelah kembalinya Satria ke pelukan Kinanti. Ia merasa ada yang kurang tentang hubungannya dengan Satria. Ia merasa hatinya kembali gundah dan ragu hingga 1 malam. Setelah Kinanti lama memikirkannya, Kinanti berpikir mungkin jika dia dan Satria memiliki seorang anak, hubungannya dengan Satria akan lebih terasa hangat. Hal yang pertama yang mungkin bisa Kinanti lakukan adalah berhenti dari pekerjaannya, sehingga dia bisa lebih menghabiskan waktunya bersama Satria, membuat kenangan-kenangan bersama untuk menghapus kenangan menyakitkan beberapa bulan terakhir. Dengan tekad yang bulat, Kinanti akan berbicara dengan Andika untuk membicarakan masalah pekerjaannya. Kinanti juga tahu bosnya perlu waktu untuk menemukan pengganti dirinya. Dengan senyum bahagia, Kinanti melangkah memasuki ruang kerjanya dan menunggu Andika. Selang beberapa menit, mengetuk pintu dan mendengar Andika mempersilahkannya masuk. "Apa ada hal yang ingin kamu sampaikan?" Tidak langsung menjawab, Kinanti masih terdiam. "Katakan saja apa yang ingin kamu katakan." Mendengar perkataan Andika membuat Kinanti semakin merasa tidak enak hati. "Saya mohon maaf Pak, saya ingin berhenti dari pekerjaan ini." "Apa alasan kamu mengundurkan diri?" "Saya ingin fokus pada rumah tangga saya Pak," Kinanti menjawab dengan sedikit ragu. Karena Kinanti sempat melihat ekspresi Andika, dia juga melihat tatapan Andika memancarkan kesedihan dan kekecewaan, meski hanya sebentar. "Baiklah, jika itu keputusanmu. Besok kamu bisa menyerahkan suratnya kepada saya, dan setelah itu kamu bisa mengurus pesangon pada bagian HRD." Setelah itu Andika mengalihkan pandangannya pada berkas yang menumpuk di mejanya, mencoba untuk menyembunyikan perasaan terlukanya.
Apakah saya tidak perlu menunggu Bapak menemukan pengganti saya? Tidak perlu, Nan. Aku bisa menanganinya sendiri jika sudah tidak ada yang ingin kamu katakan. Bisakah kamu meninggalkan ruangan saya? Kinanti tidak percaya dengan ucapan Andika. Tega sekali pikirnya Andika kepada dirinya. Kinanti tetap diam di tempatnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, akan tetapi bingung dengan apa yang harus diucapkannya. Pergilah, segera selesaikan tugas-tugasmu. Kenapa Bapak tega sekali kepada saya? Apa maksudmu? Bukankah Bapak seharusnya mencegah saya untuk keluar? Kinanti melihat Andika berdiri dari duduknya dan memandangnya. Tapi Kinanti tidak tahu arti pandangan Andika untuknya. Apa maksudmu? Bapak dan saya sudah bekerja sama selama bertahun-tahun, dan Bapak dengan mudah melepaskan saya untuk berhenti. Saya merasa tidak dihargai. Bukankah itu pilihanmu? Saya hanya mencoba memahami keinginanmu. Bukankah Bapak seharusnya berpura-pura atau menahan saya? Setidaknya membuat saya merasa kehadiran saya dibutuhkan. Saya merasa Bapak selama ini menunggu waktu seperti sekarang ini. Sungguh, Andika sudah tidak bisa menahan lagi gemuruh di hatinya yang meminta untuk dikeluarkan. Andika mencoba mengendalikan dirinya dan mengatur emosinya. Pergilah sebelum kamu menyesali apa yang akan kamu dengar selanjutnya. Saya tidak menyangka Bapak sangat egois. Mendengar pernyataan Kinanti membuat Andika sudah tidak bisa menahan emosinya. Lalu dengan cepat Andika membalikkan badannya dan menatap Kinanti tepat di manik matanya. Dengar Kinanti, mungkin setelah ini kamu akan menyesali keputusanmu untuk berdebat dengan saya. Dengar baik-baik apa yang saya katakan. Ditatap sedemikian rupa dengan nada tegas yang dikeluarkan Andika membuat Kinanti sedikit takut. Dengan berani, Kinanti memandang balik Andika dan menunggu apa yang akan dikatakan selanjutnya. Saya mencintai kamu. Saya tahu perasaan saya kepada kamu itu kesalahan yang teramat besar. Kamu sudah bersuami, dan pagi ini kamu mengatakan ingin mengundurkan diri. Kamu pikir perasaan saya sedang baik-baik saja. Tapi saya berpikir, mungkin ini yang terbaik untuk kita semua. Kamu bahagia dengan suamimu, lalu perasaan saya akan memudar dengan berjalannya waktu. Nafas Andika tersengal-sengal, merasa lega telah mengeluarkan apa yang telah mengganjal di hatinya. Tapi juga merasa menyesal karena dia tidak bisa mengontrol emosinya. Kini Andika hanya bisa menunggu respon yang akan diberikan oleh wanita di hadapannya ini. Sedangkan Kinanti sendiri hanya bisa terdiam. Sungguh Kinanti tidak menyangka bagaimana bisa Andika mencintainya. Bahkan hanya untuk mengedipkan matanya pun Kinanti merasa tidak sanggup. Tahu jika wanita di depannya mungkin sangat terkejut, Andika memutuskan untuk meninggalkan ruangannya, meninggalkan Kinanti untuk sendiri. Sebelum melewati Kinanti, Andika menoleh melihat Kinanti. Namun yang Andika lihat, Kinanti tetap diam. Namun baru Andika akan sampai di depan pintu, sudah ada gadis kecilnya yang tersenyum lebar. Papa, Shalu memeluk Andika erat dan Andika menggendong Shalu. Mama, Ma, Kinanti tersadar oleh panggilan Shalu dan berusaha untuk tersenyum, berjalan ke arah Shalu. Setelah di dekat Andika dan Shalu, Kinanti hanya diam dan melihat Shalu. Ingin mengambil Shalu dari gendongan Andika, akan tetapi setelah pernyataan Andika, Kinanti merasa canggung. Papa akan pergi, Shalu bisa bermain dengan Mama sampai sore. Papa akan menyuruh sopir Papa menjemput Shalu nanti. Andika melihat putrinya mengangguk, membuatnya tersenyum dan mengelus kepala Shalu. Kini pandangannya beralih pada Kinanti. Pergilah jalan-jalan dengan Shalu, tidak perlu kembali ke kantor. Andika melangkah bermaksud untuk meninggalkan mereka berdua. Akan tetapi langkahnya kembali terhenti saat Kinanti memanggilnya. Pak, tunggu. Andika menghentikan langkahnya, berbalik menghadap ke arah Kinanti menunggu apa yang akan dikatakan. Kenapa kita tidak pergi jalan-jalan bertiga sebagai ucapan perpisahan dan terima kasih saya kepada Bapak? Entah Kinanti sendiri juga tidak tahu mengapa ia bisa mengatakan hal seperti itu. Yang pasti saat melihat Andika melangkah pergi menjauh, Kinanti seolah bisa merasakan kesedihannya. Andika terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Kinanti. Bolehkah saya mengajukan permintaan kepada kamu? Kinanti masih menunggu. Sehari saja, berpura-puralah sebagai istri saya, Mama Shalu, dan fokuskan pikiranmu dengan kami berdua. Lalu, setelahnya saya akan melepaskanmu dan tidak mengganggumu. Mendengar permintaan Andika, ada bagian terdalam di hati Kinanti sedikit tercubit.
dan ikut merasakan kepedihan yang dirasakan Andika. Andika mengajak Kinanti dan Shalu menuju ke dalam mobil untuk segera menikmati hari ini. Setelah sampai di mobil, Kinanti mengingat dengan permintaan Andika jika ia akan berfokus pada Andika dan Shalu. Sehingga Kinanti mengambil teleponnya untuk mengirim pesan pada Satria sebelum nanti ia akan mematikan teleponnya. Setelah mendapat izin dan juga balasan dari Satria, jika nanti Satria juga akan pulang terlambat karena ada meeting, Kinanti mematikan daya pada smartphone-nya. Kinanti tengah bernyanyi dengan Shalu sambil menggoyang-goyangkan badan mereka. Sesekali mereka berdua tertawa saat Shalu dengan sengaja mengganti ataupun keliru dalam menyebut liriknya. Andika memutuskan untuk menghabiskan waktu di mall karena Shalu membutuhkan pembelian peralatan dan baju-baju sehari-hari. Selain itu, Shalu bisa menikmati permainan di Time Zone. Tak terasa waktu sudah menjelang sore, banyak hal mereka habiskan mulai berbelanja. Menemani Shalu bermain di Time Zone, kini mereka menunggu waktu untuk melihat Frozen 2 di bioskop. Andika hanya ingin menghabiskan waktunya seperti keluarga lain yang berjalan-jalan sambil berbelanja bulanan. Sambil menunggu waktu untuk masuk ke dalam bioskop, Shalu mengeluarkan telepon milik papanya dan berusaha untuk melakukan selfie bertiga. Tapi karena tangannya terlalu kecil, usahanya tidak berhasil. Lalu Andika meminta bantuan orang untuk mengambil foto mereka. Pada awalnya Kinanti masih sedikit canggung. Mamanya bisa agak deketan gak? Mendengar itu dan teringat akan janjinya, Kinanti mulai mendekatkan dirinya. Dan dari banyaknya foto yang diambil, hanya satu foto yang terlihat paling bagus. Andika berjanji akan memasang foto tersebut di dalam kamarnya. Kinanti tersenyum melihat hasilnya. Pikiran Kinanti melayang jika nanti ia akan memiliki anak dengan Satria dan berfoto seperti ini, pasti akan membahagiakan. Kini waktunya untuk masuk ke dalam bioskop. Kinanti dan Andika menggandeng Shalu yang berada di tengah mereka. Baru beberapa langkah, Andika menghentikan langkahnya karena tiba-tiba Kinanti diam mematung. Andika mencoba bertanya beberapa kali, namun Kinanti masih diam mematung dan memandang ke satu arah. Di sana Andika bisa melihat suami Kinanti bersama dengan wanita yang Andika ketahui sebagai selingkuhannya. Dada Andika bergemuruh marah melihat hati wanita yang dicintainya dipermainkan dan disakiti kembali oleh laki-laki tersebut. Melihat Kinanti akan bergerak menuju dua pasang tersebut, Andika menghadang jalan Kinanti. "Minggir Pak, saya harus menghampiri mereka." "Dengar, saya tahu kamu marah, tapi dengan menghampiri mereka seperti ini, kita tidak akan memperoleh hasil apapun. Lalu saya harus berdiam diri?" Suara Kinanti bergetar. "Kita akan ikuti mereka, setelah itu kamu bebas melakukan tindakan apapun." Mendengar perkataan Andika, Kinanti mengangguk. Andika menelpon salah satu orang kepercayaannya untuk menjemput Shalu dan mengantarkan Shalu pulang. Sepeninggal Shalu, Andika setia menemani Kinanti duduk diam mengamati pintu yang nantinya digunakan Satria dan wanita itu untuk keluar dari bioskop. Andika bisa melihat jika Kinanti beberapa kali menghela napas. Setelah menunggu selama kurang lebih 2 jam, bisa dilihat Satria dan wanita itu keluar dari pintu bioskop. Kinanti dan Andika segera berdiri dan mengikuti mereka berdua dengan jarak yang aman. Tidak ada yang aneh dengan pembicaraan mereka, hanya sekitar keadaan bayi. Pada mulanya Kinanti sudah tenang karena ternyata suaminya hanya melakukan tanggung jawabnya. Namun saat ini, hati Kinanti terasa dihantam oleh sesuatu yang keras. Sakitnya ditinggalkan dan diselingkuhi masih bisa ia tahan, akan tetapi kini suaminya tega. Demi wanita itu berusaha menjebak dirinya. Ya, Kinanti bisa mendengar jika suaminya hanya pura-pura kembali pada dirinya untuk melancarkan rencana suaminya dan wanita itu. Di sini ia mendengar jika Putri menagih janji Satria untuk segera bercerai dengan Kinanti. Sudah 1 bulan lebih, namun rencana yang dikatakan Satria tidak kunjung terlaksana. Satria berusaha menenangkan Putri jika rencana mereka akan segera berhasil. Setelah berada tepat di belakang mereka, Kinanti menendang dengan keras tepat di pusat inti milik Satria, membuat Satria menggeram kesakitan dan Putri yang syok melihat serangan tiba-tiba yang terjadi. Orang-orang mulai berkerumun setelah melihat tindakan Kinanti dan jeritan dari Satria juga Putri. Kinanti kini beralih hendak menampar Putri, tapi dengan cepat Andika menahannya dan menggelengkan kepalanya. Bukannya Andika ingin membela Putri, tapi ia tidak ingin jika Kinanti disalahkan karena memukul wanita hamil.
Setelah menendang pusat inti dari Satria, Kinanti kini berganti beralih akan menampar Putri. Namun hal itu digagalkan oleh Andika. Satria yang belum mengetahui bahwa yang menendangnya adalah Kinanti, mengumpat serapah mengutuk orang yang melakukannya. Saat rasa sakitnya mereda dan Satria menegakkan badannya berniat untuk membalas perbuatan orang yang telah menendangnya, namun Satria terperangah melihat siapa yang sedang di hadapannya. Sayang, ini nggak seperti yang kamu lihat. Aku hanya mengantar Putri untuk membeli peralatan bayi. Aku baru tahu jika lembur kantor adalah semacam pelaciran. Menghempaskan tangan Satria, Kinanti memasang wajah mengejek ke arah Satria. Jadi, kamu kembali hanya untuk menjebakku dengan Pak Andika. Jadi, selama ini kamu selalu mencari tahu tentang perilaku Pak Andika kepadaku hanya karena ingin menjebak kami. Kamu manusia atau bukan, aku adalah wanita yang dulu kamu minta pada ayahnya untuk kamu jaga. Kini hanya karena kamu ingin bersama wanita lain, kamu ingin mempermalukanku dan menjebakku seolah-olah aku yang berselingkuh. Kini Kinanti mengatakannya dengan berteriak. Orang-orang mulai berbisik-bisik dan memandang sinis pada Satria, juga Putri, yang kini hanya bisa diam mematung. Satria sangat malu. Dia tidak menyangka jika Kinanti bisa dengan sangat berani berteriak di mall dan kini banyak orang yang mengelilingi mereka. Berhenti melangkah kalian. Aku bilang berhenti. Kinanti merasa sangat marah saat melihat Satria menggandeng Putri untuk menjauh. Pada mulanya Satria tetap mengajak Putri untuk tetap melangkah, meski teriakan Kinanti telah menggema di mana-mana. Tapi usahanya gagal karena kini orang-orang yang bergerombol tersebut menghalangi jalan mereka. Meski Satria berusaha membuka jalan, namun usahanya nihil, tak membuahkan hasil. Jadilah Satria berbalik menatap Kinanti lagi. Kita akan bicarakan ini di rumah, jadi biarkan aku pergi. Jangan seperti anak kecil yang membuat masalahnya menjadi konsumsi publik. Lebih baik menjadi anak kecil daripada menjadi sampoh yang banyak dan tidak bisa didaur ulang. Kinanti melangkah mendekati lagi dua orang yang berhasil membuat dirinya mati rasa. Yang tersisa hanya kebencian dan keinginan untuk menghancurkan keduanya. Orang-orang mulai mengumpat dan menyumpah serapahi Satria dan Putri. Mereka bahkan menertawakan keadaan keduanya dengan terang-terangan. Dengarkan aku baik-baik. Aku setuju kita berpisah, tapi aku akan membalas dendam rasa sakit yang aku rasakan pada kalian. Setelah mengatakan itu, Kinanti menghampiri Putri, namun Andika menahan bahunya. Kinanti memberikan senyuman pada Andika. Karena Kinanti tidak akan mengotori tangannya, Kinanti sudah hampir berhadap-hadapan dengan Putri, tapi Satria menghadangnya. Dengan mengerahkan kekuatannya, Kinanti bisa menyingkirkan tubuh Satria ke samping. Entah kekuatan dari mana ia dapatkan untuk bisa menggeser tubuh Satria. Mungkin kesakitannya membuatnya kuat. Berhadap-hadapan dengan wanita yang menjadi sumber kehancuran semuanya, Kinanti berdiri tegak dan memberikan smirknya, membuat Putri gemetar. Ketakutan dan meremas gaun yang dia kenakan. Kenapa tubuhmu menjadi gemetar? Kau takut padaku? Tenang saja, aku tidak akan mengotori tanganku untuk memukul sampoh, karena bisa-bisanya nodanya mengotoriku. Mendengar ucapan dari Kinanti membuat Putri merasa terhina dan marah besar, dan tangannya tanpa sadar bergerak menampar pipi Kinanti. Kinanti yang merasa pipinya sangat panas hanya tersenyum. Putri seolah tersadar bahwa tindakannya makin membuat keadaannya terpojok. Karena kini orang-orang mengutuknya dan meneriakinya. Berhenti. Kau berani memegang Kinanti, akan kubuat usahamu bangkrut. Meski sempat tidak mengindahkan peringatan Andika, Satria benar-benar terdiam saat Andika melanjutkan kalimatnya. Aku tidak pernah main-main dengan apa yang aku ucapkan. Jika usahamu bangkrut, aku tidak yakin wanita itu masih mau bersamamu atau bahkan anakmu akan ikut menanggungnya. Satria hanya bisa diam dengan perasaan marah karena nyatanya ia tak bisa mengabaikan ancaman Andika, karena dirinya masih berada di bawah Andika. Apalagi setelah ini ia yakin orang tuanya tidak akan mengulurkan bantuan untuknya. Kinanti mengelus pipinya dan memamerkan smirknya.